Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Jimat kekacauan adalah harta karun utama sang penakluk. Dao besarnya menciptakannya sehingga hantaman tersebut membawa kekuatan buah dao miliknya. Sayangnya, tidak ada retakan sedikit pun pada cangkang Niu Fen. Hal ini mengejutkan para kaisar dan raja yang bersembunyi. Orang tua ini mungkin lebih kuat dari yang diharapkan. Nak, cicipi cangkangku. Cangkang Niu Fen mulai berputar dan terbang ke udara. Segalanya menjadi gelap seolah kubah langit runtuh. Peluru yang berputar menghancurkan siklus yin yang dengan cara yang tak terhentikan. Pusaran air itu lenyap sementara sebagian besar orang banyak dipaksa tiarap. Ini adalah kekuatan mentah tanpa melibatkan teknik apapun. Boom! Sang penakluk kekacauan terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Kita baru saja memulai. Niu Fen bergegas maju setelah menghancurkan pusaran air itu. Langit yang tinggi tampak turun melewati cangkang itu, membuat turmoil panik. Dia berteriak dan mengaktifkan kelima buah dao beserta auranya. Hukum dao melindunginya dengan segel yang mampu memisahkan lautan dan alam. Sayangnya, peluru itu berisi kekuatan puncak Niu Fen, sesuatu yang melampaui apa yang dapat dikerahkan turmoil saat ini. Boom! Segel dan hukumnya hancur total. Upaya turmoil untuk menciptakan pemisahan pertahanan tidak dapat menghentikan peluru tertinggi. Peluru itu menghantamnya ke tanah, menciptakan lubang besar dan luka parah. Luka robek dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan fisiknya tampak rapuh seperti vas porselen yang retak. Sentuhan kecil saja dapat menyebabkan semuanya hancur. Hal ini mengejutkan para petinggi yang masih tidak bisa bergerak karena aura Niu Fen yang kuat. Adapun para kaisar dan penakluk yang tersembunyi, mereka mengira bahwa lelaki tua itu mungkin memiliki cangkang dan jiwa yang abadi. Pertarungan ini terlalu berat sebelah. Seseorang dengan hanya 12 buah dao mungkin tidak akan mampu memberikan kemenangan cepat ini. Qin Baifeng juga tercengang. Dia tahu bahwa Niu Fen kuat, tetapi hal ini tetap membuatnya terkejut. Turmoil mencoba keluar dari lubang itu, tetapi Niu Fen sudah menunggu. Ia memasang kuda-kuda seperti penjahat dan melancarkan rentetan pukulan ke wajah turmoil. Yang terakhir tidak berdaya karena ia benar-benar tertekan, tidak mampu menangkis pukulan. Ini sama sekali bukan pertarungan antara para master, hanya perkelahian jalanan antara dua penjahat. Aura martabat dan rasa hormat sama sekali tidak ada. Niu Fen berhasil membunuh orang itu. Sayangnya, penonton merasakan kekuatan di balik setiap pukulan dan bertanya-tanya tentang rasa sakitnya. Niu Fen akhirnya bosan dan bangkit. Adapun turmoil, wajahnya hancur tak bisa dikenali lagi dengan darah mengalir keluar dari luka terbuka. Wajahnya tampak seperti kepala babi karena bengkak. Kekacauan tidak kunjung reda, entah karena cedera atau kondisi mentalnya saat ini. Mungkin lebih baik baginya untuk berpura-pura mati sekarang daripada harus menghadapi kenyataan. Bagaimanapun, para penakluk peduli dengan reputasi dan gengsi mereka. Dikalahkan seperti ini berarti kehilangan segalanya. Tak seorang pun berani memberi komentar karena mereka takut kepada lelaki tua misterius itu. Dia mencapai kebenaran. Seorang penakluk tersembunyi bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang membuat daftar kandidat potensial untuk identitas lelaki tua itu. Dao Lord mana yang memiliki deskripsi yang cocok? Aku yakin kau akan belajar untuk tidak berjingkrak-jingkrak di hadapan tuan mudaku. Kau bukan apa-apa, sama saja bagi klanmu. Belajarlah dari ini atau tuan muda akan memusnahkan kalian semua. Niu Fen bangkit dan menepuk-nepuk tangannya hingga bersih. Dia kembali ke sisi Li Qiye dan tersenyum, apakah saya benar, tuan muda? Puas. Li Qiye tersenyum kembali. Saya belajar dari yang terbaik. Niu Fen tertawa. Suasana menjadi sunyi. Niu Fen tampak seperti seorang pesuruh, tetapi mengapa seorang kultivator sekuat itu memainkan peran ini? Dia harus berada di level anima, seorang master sejati. Seorang raja merenungkan masalah tersebut. Seorang penguasa dao tingkat anima hampir tak terhentikan bahkan di benua abadi. Mengapa dia harus menjadi pelayan orang lain? Jadi, pemuda biasa ini pasti memiliki identitas yang menakutkan. Ayo pergi. Li Qiye melirik penakluk yang kalah sebelum memberi perintah. Baiklah.
Niu Fan berubah bentuk dan kelompok itu menghilang dari medan perang. Penonton tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Emosi apa yang seharusnya mereka alami saat ini? Seorang kultivator hebat yang memiliki akses ke anima dengan sukarela berubah menjadi tunggangan. Kaisar dan penguasa Dao terkuat tidak memiliki hak istimewa ini. Ini tidak masuk akal, apakah ada yang tahu siapa dia? Seorang penguasa Dao bertanya kepada teman-temannya. Yang menjadi pusat perhatian bukanlah Niu Fan yang kuat melainkan Li Qiye. Pastilah dia adalah tokoh legendaris dengan sejarah panjang. Jawab salah satu penakluk. Kelompok itu terus maju sebelum Li Qiye mengetuk cangkang Niu Fan, memberi isyarat kepadanya untuk berhenti di depan gunung yang menjulang tinggi. Gunung itu dapat dilihat dari segala arah dalam radius 10.000 mil. Tidak ada sehelai rumput pun atau tanda-tanda kehidupan yang dapat ditemukan di puncak raksasa ini. Seharusnya puncak ini penuh dengan kehidupan mengingat ukurannya, yang dihuni oleh pepohonan dan burung. Di sini, kata Li Qiye, Niu Fan turun ke tanah cukup dekat untuk menjilatinya. Dia merasakan aliran di area ini dan berkata, ya, aura asing, samar tapi bisa dikenali. Adapun Qin Baifeng, dia tidak merasakan apapun selain betapa tandusnya tempat itu. Jadi disinilah senjata itu disembunyikan. Tanyanya, tidak dapat merasakan energi abadi apapun. Jika begitu mudah dideteksi, pasti sudah ditemukan sejak lama. Kata Li Qiye, setiap tanda energi dan ketajamannya akan menarik banyak pembudidaya. Perang akan terjadi karenanya. Terlebih lagi, para dewa telah memurnikan seluruh wilayah itu berkali-kali tetapi tetap tidak menyadarinya. Ia pasti bisa bersembunyi di sini jika bukan karena aura abu-abu dan Li Qiye. Mengapa dia berusaha keras untuk bersembunyi? Niu Fan hampir tidak bisa merasakannya dan baru setelah waktu yang lama. Tidak ada orang lain yang akan menghabiskan begitu banyak waktu di tempat terkutuk ini untuk menemukannya. Niu Fan, sekuat apapun dia, hanya mengetahuinya berkat bimbingan Li Qiye. Ia takut, ia ingin lari tetapi tidak tahu kemana harus pergi. Kata Li Qiye, mengapa masih berjalan? Baifeng berpikir bahwa senjata ini sudah berada di puncak. Karena ada sesuatu yang lebih menakutkan. Terlebih lagi, tuannya sudah mati dan tidak ada di dekatnya. Li Qiye tersenyum. Betapapun hebatnya senjata itu, tetap saja itu diciptakan oleh seseorang. Pemiliknya yang semu abadi terbunuh dalam pertempuran, jadi dia tidak punya pilihan selain lari. Niu Fan tersenyum. Buka saja, perintah Li Qiye. Serahkan saja pekerjaan manual itu padaku. Niu Fan menyingsingkan lengan bajunya dan berjalan mengitari puncak sambil mengetuk sembarangan. Ya, benda besar ini telah tercipta. Baiklah, nona kecil, mundurlah. Niu Fan menyeringai dan memperingatkan Baifeng. Saat dia sudah cukup jauh, dia mendengar suara ledakan keras. Boom! Puncak itu langsung hancur setelah satu serangan dari Niu Fan, memperlihatkan jurang tak berdasar di dalamnya. Itu tampak seperti terowongan menuju dunia kegelapan. Dia menggigil karena saat dia menatapnya, dia merasa ada sesuatu yang tengah menatap balik ke arahnya, mengintip ke dalam jiwanya dan bersiap untuk melahapnya. Ada angin. Dia mengangkat tangannya untuk menangkap hembusan angin yang datang dari bawah, hanya untuk melihat darah, sebuah bukti akan sifat khusus angin. Ayo, kita turun. Li Qiye melompat turun. Awan berada di urutan berikutnya, lalu Niu Fan, dan terakhir, Baifeng. Hembusan anginnya sangat kencang dan dapat menembus pertahanan. Hembusan angin ini semakin kencang saat mereka semakin dalam masuk ke jurang. Pada akhirnya, bahkan harta karun kekaisaran pun tidak dapat menghentikan hembusan angin kencang. Baifeng pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Mereka berhasil mencapai kedalaman di mana Niu Fan sendiri akan tertusuk oleh hembusan angin. Untungnya, Li Qiye menghalangi semuanya untuk mereka. Hembusan astral ini berasal dari senjata abadi, tepat di bawah, kata Niu Fan. Di sisi lain, Baifeng tetap diam dan fokus mengikuti Li Qiye. Satu kesalahan saja, semuanya akan berakhir. Setelah kelompok itu melompat, yang lain mulai memperhatikan jurang setelah puncaknya hilang. Senjata abadi itu pasti ada di sana. Seseorang berkata setelah merasakan hembusan angin kencang itu. Para petinggi pun segera berdatangan, tidak mau menyerah. Ah! Seseorang melompat turun tanpa berpikir dua kali dan membayar harga tertinggi. Angin ini gila. Seorang kaisar agung menatap ke bawah dan menganalisis situasi yang berbahaya. Bam!
Kelompok itu akhirnya berhasil mencapai dasar setelah waktu yang tidak diketahui karena tingginya. Mereka menemukan diri mereka di wilayah yang independen, kekosongan dengan benua-benua yang mengambang. Benua yang mereka tuju tidak begitu besar ukurannya. Senjata tertentu di kejauhan menarik perhatian mereka. Senjata itu tidak tampak mencolok seperti sesuatu yang mampu membunuh makhluk abadi. Tidak ada cahaya dan hukum Dao. Tebasan dingin yang mereka lihat sebelumnya juga tidak ada. Itu lebih mirip mainan anak-anak, bintang lempar yang akan kembali ke pelempar. Benda itu melayang di angkasa dengan satu sisi mengarah ke bawah dan dua sisi lainnya ke atas, tampak seperti gambar diam. Setelah diperiksa lebih dekat, benda itu memiliki bercak karat dan bahkan retakan kecil di mana-mana. Kesan yang ditimbulkannya adalah bahwa sentuhan ringan dapat merusaknya. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu mengamatinya, orang akan menemukan bahwa itu bukan karat pada senjata melainkan darah. Karena begitu banyak waktu berlalu, darah kering itu memiliki warna yang lebih gelap. Sebenarnya ada setengah tetes darah yang menggantung di salah satu ujung bintang lempar. Darah itu belum mengering sepenuhnya, sebagian masih memiliki warna yang relatif segar. Hal ini mengingatkan Bai Feng dan Niu Fen pada tetesan darah yang dimurnikan Li Qiye belum lama ini. Mereka jelas memiliki sumber yang sama. Suatu kekuatan tak dikenal tampaknya meneranginya, suatu proses kehamilan untuk mengembalikan proses pengeringan. Dao yang penting, Niu Fen bergumam, menyadari bahwa darahnya kembali segar karena Dao yang penting. Dao ini telah menutrisi semua darah kering pada senjata. Setelah entah berapa lama, setengah tetes darah itu adalah hasilnya. Dengan waktu yang cukup, darah itu akan cukup cair untuk menetes dari senjata. Mungkin ini adalah asal mula tetesan darah pertama. Tetesan darah itu jatuh dari senjata dan memasuki Mementos Dao. Hembusan angin kencang itu berasal dari retakan senjata, sisa-sisa kekuatannya. Saat helaian angin itu bersentuhan dengan darah kering, warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Meski area ini luas, Niu Fen dan Bai Feng merasa seolah-olah aura senjata segitiga itu telah memenuhinya sepenuhnya. Niu Fen menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa ia tidak dapat memegang dan mengendalikannya. Jika ia mencoba, benda itu akan langsung memenggalnya tanpa kesulitan apapun. Ia menyadari kehadiran Li Qiye dan segera terbangun. Bas! Ia melepaskan sinar yang dapat menebas 3000 dunia meskipun mereka lemah saat ini, membangkitkan teriakan dari Bai Feng. Li Qiye menghalangi sinar itu dan menyelamatkan semua orang dari pemenggalan kepala. Bas! Secara teori, senjata itu akan membunuh pengunjung yang tidak diundang, mirip seperti seekor naga yang terbangun di sarangnya. Reaksi pertamanya adalah melahap para penyusup. Dalam kasus ini, senjata itu ingin segera berlari setelah melihat Li Qiye, ingin mencapai suatu wilayah rahasia. Sayangnya, Li Qiye bereaksi lebih cepat dengan jangkauan tangan yang mampu membalikkan waktu. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mengimbanginya. Miliaran tahun mengalir mundur saat ia menangkap bintang yang melarikan diri itu. Boom! Ledakan itu meledak dengan dahsyat, membuat Niu Fen dan Bai Feng ketakutan. Letusan cahaya memadamkan segalanya, waktu dan ruang, hukum Dao, Yin dan Yang. Segalanya berhenti dan membuat Niu Fen dan Bai Feng ngeri. Meskipun yang pertama adalah penguasa Dao puncak, dia hanya bisa menyaksikan perkembangan ini tanpa daya. Di sisi lain, Li Qiye menggunakan Dao primordialnya. Ia menjadi penguasa tertinggi kekacauan primordial dan menekan letusan, mendorong cahaya kembali ke celah-celah. Berderit, senjata itu tidak menyerah dan terus berjuang, ingin melepaskan diri. Kau punya dua pilihan, aku bisa mengubahmu menjadi debu atau membiarkanku memurnikanmu menjadi sesuatu yang berbeda. Pilihlah, kata Li Qiye dengan acuh tak acuh. Senjata itu berhenti meronta seolah-olah memahami kesulitannya saat ini. Untaian energi berhenti bocor keluar. Niu Fen dan Bai Feng akhirnya merasa lega setelah melihat ini. Mereka merasa sangat tidak berarti sebelumnya selama fenomena pemadaman. Itu menakutkan. Niu Fen menepuk dadanya, berpikir bahwa senjata abadi ini benar-benar mengerikan. Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui level penguasa naga dan penguasa Dao. Hanya eksistensi di level semu yang memiliki kesempatan untuk menggunakan senjata ini. Keduanya akhirnya bisa melihat senjata itu dengan jelas setelah senjata itu menjadi pasif. Tentu saja, mereka tidak berani menyentuhnya. Lihat retakannya, hampir hancur. Niu Fen bergumam, "Yah,
masih dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada yang di Black Tidus, yang itu sudah selesai. Kurasa sarung tangan di Wordbreaker Fist sebagian besar hilang, hanya batu permatanya yang masih tertanam. Apa yang merusak senjata abadi ini? Bai Feng menjadi emosional. Dia tidak dapat membayangkan apapun yang lebih kuat darinya. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tuan muda, ini darahmu, kan? Niu Fen memperhatikan saat Li Qiye membakar darah dari senjatanya dan menyadari sesuatu. Ya, itu menembus dadaku. Li Qiye tersenyum. Bai Feng mendengar ini dan merasa tercekik, tidak mampu mencerna implikasinya. Yang Nobel, kaulah orangnya. Ucapnya tiba-tiba. Senjata itu menembus dadanya dan berlumuran darah, akhirnya jatuh ke dunia ini. Karena darah dan dao penting memiliki asal yang sama, darah mencari tempat ini dan menggunakan dao untuk pulih. Senjata itu sendiri tidak ingin menyerang Mementos Frontier, darahnya yang melakukannya. Darahnya telah terinfeksi oleh sifat jahat senjata itu dan berubah menjadi aura abu-abu, simbol rasa lapar yang tak terpadamkan. Ia ingin merebut Mementos Dao dari para dewa dan mengambil alih tanah ini untuk mempercepat pemulihannya. Karena mereka memiliki sumber yang sama, para dewa kesulitan menghentikannya. Kekalahan hanyalah masalah waktu. Jika mereka cukup bodoh untuk berlama-lama, mereka akan ditekan dan dimodifikasi juga. Tanpa keterlibatannya, darahnya yang bengkok akan mengambil alih Mementos Frontier dan menggunakan daunnya untuk menjadi eksistensi yang tak terduga. Bai Feng merasakan sesuatu menyumbat tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Dia membayangkan pertarungan mengerikan antara Li Qiye dan senjata abadi. Dia percaya bahwa penguasa dan penakluk Dao hanyalah semut atau setitik debu jika dibandingkan. Kehancuran yang terjadi pasti tak terbayangkan. Puff! Li Qiye melepaskan api Dao dari telapak tangannya dan memulai proses penyempurnaan. Kleng! Hukum Dao terwujud menjadi kenyataan dan berfungsi sebagai kerangka bagi kuali dunia. Dia dengan ahli membatasi kekuatan dan apinya hanya pada kuali tak berwujud saja. Hanya orang sekuat Niu Fen yang bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan di dalam dirinya. Hal ini mutlak diperlukan untuk menyempurnakan bintang lempar. Sosok-sosok berdatangan saat Li Qiye sedang mengumumkan bintang lempar di kuali dunianya. Mata mereka langsung tertuju pada senjata itu. Para pelempar besar ini awalnya tidak dapat mencapai jurang karena tidak mampu menahan hembusan angin. Namun, bintang menyerah dan turun menjadi aman. Jadi, semua orang langsung melompat ke dalam. Senjata abadi. Mereka bergidik setelah melihatnya untuk pertama kalinya. Gemuruh. Kerumunan itu semakin membesar seiring berjalannya waktu. Orang-orang penting pernah melihat harta karun yang luar biasa sebelumnya. Oleh karena itu, mereka segera menyadari pentingnya senjata itu. Saudara Dao, apakah ini senjata abadi dari legenda? Seseorang melangkah maju dan bertanya kepada Li Qiye. Energi pedangnya mengalir seperti tsunami dengan gerakannya. Ini terjadi sebelum diaktifkan. Awalnya, semua orang merasakan sensasi menyegarkan seolah-olah mereka sedang mandi di danau yang jernih. Namun, ada aura dingin yang tersembunyi di dalamnya. Penakluk pedang giok. Bai Feng langsung mengenalinya, pendiri kolam pedang giok. Li Qiye tidak mau menjawab dan fokus mengendalikan api daunnya untuk menyempurnakan senjata itu. Zas! Retakan-retakan itu mulai muncul lagi, sesuatu yang mungkin tidak disadari orang lain sekilas. Saudara Dao, bisakah kami melihat senjatanya? Di antara kerumunan itu ada 5 orang tua, salah satu dari mereka bertanya. Masing-masing tampak seperti dewa dengan aura kuno, yang sepertinya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Saat mereka berdiri bersama, mereka membentuk alam semesta dengan aura khusus yang mampu menekan yang lain. 5 tetua, semua orang mengenali mereka, pendiri Timewon Manor. Mereka terlahir sebagai dewa dan membuktikan dao mereka sebelum malapetaka. Kelimanya selamat bersama garis keturunan mereka. Meskipun mereka jarang muncul, istana mereka mendukung rakyat. Kemunculan mereka hari ini menunjukkan betapa menggiurkannya senjata abadi bagi para pengembang. Li Qiye pun tidak memberi tanggapan, menyebabkan kelima tetua saling bertukar pandang. Belum lagi para orang yang dianggap biasa, bahkan kaisar dan penguasa Dao pun menyambut mereka dengan hormat. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang orang biasa ini. Meski merasa diremehkan, mereka hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Senjata pamungkas ini milik orang-orang yang bernasib baik dan berbudi luhur. Seseorang menyatakan,
Dia tidak lain adalah sang penakluk kekacauan yang telah pulih dari luka-luka sebelumnya. Bagaimanapun, Niu Fan tidak berniat bunuh diri. Sebagai seorang penakluk dengan buah dao yang belum tersentuh, gejolak menyembuhkan tubuhnya hanya dalam waktu singkat. Meski begitu, keberaniannya mengejutkan banyak orang. Hahaha, Niu Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata, apakah pukulan terakhirnya tidak cukup? Kau di sini lagi, mengoceh. Sepertinya aku harus menghancurkanmu lagi untuk membayangkan betapa luasnya langit dan bumi. Penonton teringat dengan penampilan gejolak yang melanda babi setelah pemukulan itu. Itu benar-benar terpana. Meskipun demikian, seorang penakluk seperti dirinya memiliki ketabahan mental yang cukup untuk tetap tampil di depan publik. Aku mungkin lebih lemah darimu, tapi aku masih bisa mengatakan kebenarannya. Kekacauan masih tampak megah. Kebenaran apa? Niu Fan tersenyum. Harta karun tingkat ini adalah milik orang-orang yang berbudi luhur. Kekacauan kembali terjadi. Baiklah, kalau begitu katakan, apa yang membuat seseorang berbudi luhur? Siapa yang paling berbudi luhur di sini? Niu Fan menghiburnya. Kerumunan itu sangat berharga, tetapi tidak ada yang berani mengklaimnya. Meskipun mereka menginginkan senjata itu, mereka tetap tidak bisa menyerang Li Qiye tanpa alasan yang jelas. Selain kualifikasi, semua orang seharusnya memiliki hak istimewa untuk melihat senjata pamungkas ini, kata Turmoil. Baiklah, kami hanya ingin melihat-lihat saja, teriak salah seorang penonton. Maaf untuk mengatakan, tidak ada satupun dari kalian yang memenuhi syarat, hanya tuan mudaku. Itulah sebabnya sekarang saatnya untuk kembali dari tempat asal kalian. Jika tidak, kalian akan mati tanpa kuburan. Niu Fan tidak menahan diri, menyebabkan ekspresi banyak orang menjadi masam. Dao saudaraku, kamu sudah keterlaluan. Sebuah suara yang menggetarkan hati memiliki dampak yang mendalam pada pikiran orang-orang. Suara itu masuk dan memicu adrenalin, membuat mereka ingin menyerang Niu Fan. Penakluk 6 jari. Semua orang menoleh dan melihat sosok yang diselimuti cahaya. Suaranya menggema dan memukau, orang-orang tidak dapat menahan keinginan untuk mendengar lebih banyak darinya. Ketika dia mengangkat tangannya, orang lain memperhatikan jari tambahan. Jari ke-6 memiliki kemampuan khusus dan membuka jalan dominasi. Ya, hati-hati dengan ucapanmu. Yang lain ingin berteriak pada Niu Fan setelah terpengaruh oleh suara itu. Beberapa orang menyuarakan dukungannya karena sang penakluk 6 jari memiliki 12 buah dao. Lalu, Niu Fan tertawa arogan dan membuat orang lain kesal. Mereka mengira dia menunjukkan rasa hancur meskipun berada di hadapan begitu banyak papan atas. Yang terpenting, mereka menjadi tidak sabar setelah melihat senjata abadi itu. Mereka tidak punya alasan untuk menyerang secara agresif tetapi sikap Niu Fan dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap kelompok tersebut. Niu Fan dengan dingin melihat sekeliling dan mencibir, apakah ada di antara kalian yang benar-benar berpikir bahwa kalian pantas mendapatkan senjata ini dengan keterampilan kalian yang minim? Sepertinya aku harus memberikan banyak pelajaran hari ini sebagai ganti tuan muda, dasar orang-orang bodoh yang ingin bunuh diri. Saudara Dao, kesombonganmu menggelitik rasa ingin tahuku. Salah satu dari 5 tetua berkata, kemarilah, kemarilah. Niu Fan mengayunkan tangannya dengan provokatif sambil memutar, kakekmu sudah siap memberi pelajaran. Baiklah, izinkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan melalui kemampuanku terbatas. Sang penakluk 6 jari adalah orang pertama yang melangkah maju. Kuharap kau memiliki beberapa teknik khusus dan bisa bertahan lebih dari 5 gerakan, penakluk 12 buah. Niu Fan tertawa. Sang penakluk 6 jari tampak murka meskipun memiliki sikap berpikiran terbuka karena pikiran dan pengalaman hidupnya. Ia pernah mendominasi zamannya dan kini dipandang sebagai badut oleh Niu Fan, suatu tindakan tanpa rasa hormat yang mencolok. Kemarahan tak terelakkan. Maafkan aku, saudara Dao. Ia meraung dan mengaktifkan keilahian dan vitalitasnya yang agung. Ke-12 buah Dao muncul pada saat yang sama. Klang, klak. Suara yang menyerupai denting ubin giok dan lonceng besar dapat terdengar, menghasilkan melodi yang memikat yang merasuki kesadaran setiap orang. Fokus, lindungi pikiranmu. Seorang kaisar berteriak setelah menyadari sesuatu. Yang lain terlambat menyadarinya karena menyegel ke-6 indera tidak ada gunanya. Penjaga mental juga tidak menghentikan melodi yang dimuat. Satu persatu tembakan besar jatuh ke tanah dan seketika kehilangan kesadaran, menjadi mangsa yang tak berdaya. Lagu yang mengerikan.
Seorang Raja Naga yang menahan suara itu menarik napas dalam-dalam. Hanya melodi auranya saja telah membuat para kuatir yang lemah tak berdaya di tanah. Coba halangi serangan jariku, Saudara Dao. Dia mengangkat tangannya. Ledakan. Jari keenam menjadi cemerlang, melumpuhkan para penguasa naga dengan 3 buah dan di bawahnya. Ayo, Niu Fen tertawa dan ingin bermain sedikit. Dia mengangkat cangkangnya dan menciptakan pertahanan yang mungkin. Bam! Dampaknya membuat para petani terpental. Mereka yang tidak sadarkan diri, sayangnya, bersimbah darah karena gelombang kejut. Kamu tidak makan siang, lemah sekali, kata Niu Fen sambil tersenyum, tidak lupa menghina lawannya. Ekspresi sang penakluk 6 jari berubah masam setelah mendengar hal ini. Ayo kita maju bersama, dia tidak bisa menghalangi kita semua. Sang penakluk kekacauan menggerakkan kepadatan. Dia memanggil jimatnya dan menuangkan rune yang tak terhitung banyaknya. Masing-masing seukuran gunung, semuanya turun dengan Niu Fen sebagai satu-satunya target. Serangganya kecil, bahkan tidak cukup untuk menggaruk gatal. Niu Fen tidak melakukan apapun selain menggunakan cangkangnya lagi. Terjadi berulang kali, tetapi dia tetap tidak tersentuh oleh rune yang jatuhan. Turmoil Conqueror memasang ekspresi jelek karena ini adalah rintangan terberatnya sejak debut daunnya. Serangan jimatnya dapat membasmi kerajaan tanpa masalah. Sekarang, lawannya tidak repot-repot menatapnya selama pertarungan. Orang itu mungkin benar, serangannya tidak dapat menggores rasa gatal dengan cukup baik. Dipermalukan adalah satu hal, tetapi pada kenyataannya, dia tahu bahwa iblis tua ini jauh melampaui levelnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan kembali mukanya? Pertahanan yang sangat kuat. Salah satu dari 5 tetua berkomentar, Saudara Dao, kami berharap dapat belajar darimu. Mari kita lihat berapa banyak lagi dari kami yang dapat kau halangi. Para tetua saling bertukar pandang dan ingin bergabung dalam pertempuran. Kalian semua bisa berkumpul, aku tidak peduli. Niu Fen dengan berani memamerkannya dengan kepercayaan diri yang luar biasa, memprovokasi seluruh penonton. Baiklah, kami mengagumi gayamu dan akan menunjukkan sedikit keterampilan kami. Kelima tetua menjadi gelisah. Coba segel ini, Saudara Dao. Mereka berteriak serempak. Boom! Sebanyak 5 anjing laut melesat ke atas dengan ledakan keras. Mereka datang dari 5 arah yang berbeda dan tampaknya mendorong dunia ke bawah. Kelimanya berkumpul bersama dan melepaskan kobaran api yang dahsyat, membakar daerah sekitar. Sebuah gunung menjelma menjadi kenyataan dan memancarkan 5 warna, membutakan penonton untuk sementara waktu. Gunung itu juga merampas kekuatan mereka, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Hati-hati, teriak seorang Raja Naga setelah melihat rekan-rekannya jatuh. Boom! Kekuatan ini cukup untuk mengalahkan beberapa kaisar dan raja. Ketika para tetua ini bekerja sama, mereka menjadi 10 kali lebih kuat. Bam! Gunung 5 warna yang dilalap api turun tetapi juga dihentikan oleh peluru. Permisi, Saudara Dao. Semangat bertarung Jade Sword Conqueror melonjak. Setelah himne pedang, lautan pedang muncul di sekitar Niu Fen, memulai serangan gencar yang tiada henti. Aura tajamnya saja sudah menimbulkan rasa sakit di leher para penonton. Boom! Penghalang Niu Fen di sekitar cangkangnya masih menghalangi segalanya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatannya dan 18 solusi, memperkuat cangkangnya. Sebanyak 8 kultivator top menggunakan serangan terkuat mereka namun tetap tidak dapat mengalahkannya. Cangkangnya tampaknya mampu menahan serangan yang paling menakutkan. Hanya itu saja, dia tertawa dan mengayunkan cangkangnya, menembakkan hukum Dao tertinggi ke atas. Boom! Hal ini membuat kelima tetua terlempar, jungkir balik beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Sedangkan para penakluk, mereka terhuyung mundur puluhan langkah sebelum akhirnya stabil. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Mereka tidak hanya gagal melukai iblis tua itu, tetapi mereka juga terlempar hanya dengan satu ayunan. Perbedaan kekuatan terlihat jelas pada saat ini. Para penyerang menjadi waspada, menyadari betapa menakutkannya kekuatan musuh. Cangkang abadi, kan? Para penonton berspekulasi. Setan tua itu setidaknya harus memiliki cangkang abadi untuk mendominasi semua orang dengan cara ini. Mungkin anima sudah, kata seorang penakluk dengan ekspresi serius. Hanya Niu Fen saja yang mencegah orang banyak mengganggu proses penyempurnaan Li Qiye. Saudara Dao, apakah kamu naik dari 8 Souls? Tanya penakluk 6 jari dengan serius.
Dia tidak dapat menghubungkan Niu Fen dengan kultivator terkenal manapun dari benua abadi. Lagi pula, seseorang sekuat ini tidak mungkin tidak dikenal oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar orang ini berasal dari Eight Desolaces. Para pembudidaya dari sana luar biasa, sebagian besar berhasil mencapai puncak. Memangnya kenapa kalau aku masih mendominasi benua ini saat aku naik pangkat? Hanya sedikit yang layak menjadi penantang. Niu Fen tertawa, menyinggung orang banyak dan semua orang yang tinggal di benua abadi. Meskipun demikian, seorang penguasa Dao Puncak seperti dirinya berhak untuk membanggakan diri. Hanya beberapa orang terpilih yang bisa mengalahkannya. Kau sudah mencapai kebenaran, Dao Broter. Tanya Jade Sword Conqueror. Apakah itu seharusnya menantang? Niu Fen meninggikan suaranya dan membuat semua orang terdiam. Tidak seorang pun di sini yang mampu mencapai kebenaran dan memperoleh anima. Bahkan para jenius tertinggi pun menganggap ini sebagai tugas yang sangat sulit. Bas! Sebuah ledakan menyilaukan menghentikan semua orang dari merenungkan identitas asli Niu Fen. Mereka menoleh dan melihat bahwa Li Qiye telah selesai menyempurnakan bintang lempar. Senjata itu memancarkan sinar semurni mungkin. Retakan tidak lagi terlihat pada senjata itu telah mencapai kesempurnaan sekali lagi. Faktanya, novel ini tidak memiliki tingkat kesempurnaan ini bahkan di masa jayanya. Novel ini tampak seperti satu bagian utuh, yang lahir dengan cara ini alih-alih diciptakan. Ia menyatu dengan dunia tanpa memandang waktu dan tempat. Selama dunia masih ada, maka ia akan tetap ada. Peningkatan mendasar juga meningkatkan ketajamannya. Sinarnya dapat memenggal kepala makhluk abadi, apalagi serangan yang sebenarnya. Sebelumnya, mereka tampak seperti dimurnikan dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang berani memandang mereka karena takut. Sekarang, mereka menjadi indah dan semua partikel kecil dapat terlihat. Mereka melayang turun dengan lembut dan penuh dengan kehidupan. Ini adalah afinitas yang seharusnya tidak ada di dunia fana. Setiap pembudidaya dapat merasakan kegembiraan hidup dalam partikel-partikel itu. Menyanyikan lagu tentang bagaimana hidup layak untuk dialami dan dilindungi. Sungguh luar biasa. Qin Baifeng tak dapat menahan diri untuk memuji. Saat terakhir kali melihat senjata itu, dia diliputi rasa takut karena sifatnya yang mematikan. Seorang Raja Naga seperti dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Kematian datang mengetuk hanya dengan berada di dekatnya. Setelah penyempurnaan, sinar pembunuh menjadi transenden. Senjata itu telah mengalami metamorfosis yang sempurna. Li Qiye sendiri merasa puas dengan pekerjaannya sambil menatapnya. Dia telah menyempurnakan senjata Sudo abadi di Black Tidus. Sayangnya, kerusakan senjata itu tidak dapat diperbaiki dan penyempurnaannya tidak dapat mencapai level ini. Tentu saja, semua orang juga terpaku pada bintang lempar itu. Alih-alih memiliki aura yang menekan, senjata itu justru membawa kegembiraan bagi para penonton. Mereka bahkan merasakan rasa rendah diri, bahwa mereka tidak layak, itu dimaksudkan hanya untuk mereka yang abadi. Keunggulannya tampak jelas. Mustahil menemukan yang setara di dunia ini. Senjata terkuat para kaisar dan dewa tidak ada tandingannya. Bahkan artefak paragon legendaris pun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Maka, keserakahan muncul di hati setiap orang. Meskipun demikian, mereka tidak bertindak apa-apa karena iblis tua itu hanyalah pelayan pemuda itu. Terlebih lagi, pemuda itu menyempurnakan senjata abadi. Bahkan jika ada orang yang beruntung menemukan senjata abadi ini secara kebetulan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk memodifikasinya. Yang terpenting, dia mengendalikan senjata itu, yang jelas mampu membunuh siapapun di antara penonton. Apa, mau senjata? Li Qiye melirik malas ke arah kerumunan tanpa aura yang mengesankan atau kehadiran yang menekan. Namun, semua orang tetap membeku dan tidak berani menatapnya. Beberapa bahkan terhuyung mundur. Apakah itu karena senjata abadi di tangannya atau alasan lain? Six Finger, Jade Sword, dan kelima tetua merasakan hal yang sama. Mereka melihat bintang lempar berada di dekat leher mereka, siap memenggal kepala mereka dengan sedikit kekuatan lagi. Tubuh mereka yang seperti baja tidak akan menghentikannya sedetik pun. Kau menginginkannya, kan? Li Qiye tampak ramah saat ia bertanya langsung kepada sang penakluk kekacauan. Entah mengapa, pertanyaan santai ini merampas keberanian Turmoil, membuatnya tidak mampu menjawab.
Ia merasa dirinya tidak berarti seperti setitik debu dibandingkan Li Qiye. Ingat, para penakluk adalah makhluk yang ambisius, ingin terbang tinggi di atas 9 langit dan menguasai seluruh wilayah. Mereka tidak takut pada apapun karena kemenangan akan datang pada waktunya. Hal ini berlaku bagi sang penakluk kekacauan yang telah bertarung dengan banyak lawan tangguh di masa lalu. Sayangnya, hanya tatapan Li Qiye saja sudah terlalu berat baginya. Dia tidak berani lagi mengklaim senjata abadi itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan aura kekaisarannya, menggunakan kekuatan penuhnya untuk mendukung kondisi mentalnya. Saya percaya bahwa senjata unik ini milik orang-orang yang berbudi luhur. Dia mengulanginya dan merasakan beban di pundaknya terangkat. Berbicara dengan Li Qiye saja sudah merupakan perjuangan yang berat. Sungguh menyedihkan, seorang penakluk namun tidak memiliki keberanian untuk jujur dengan niatmu. Kau adalah aib bagi gelar dan buah daunmu, kau tidak pantas mendapatkan keduanya. Kata Li Qiye. Hal ini mengejutkan orang banyak karena siapa yang berhak berkomentar tentang para penakluk dan penguasa Dao. Mereka memperoleh buah Dao setelah membuktikan Dao mereka. Hal ini saja sudah menjadi kualifikasi mereka. Ekspresi sang penakluk kekacauan menjadi buruk. Dia dipermalukan berulang kali oleh Niu Fen dan sekarang. Pemuda misterius ini, meskipun ia jauh dari penakluk puncak, ia masih memiliki 5 buah Dao, salah satu makhluk terkuat di dunia ini. Aku memperoleh buah Daoku dengan benar, kau tidak punya hak bicara sembarangan. Dia perlahan kehilangan ketenangannya. Jika aku bilang kau tidak pantas mendapatkannya, itu benar dan aku akan mengambilnya. Li Qiye tersenyum. Begitu, hahaha, aku ingin melihat bagaimana kau akan mengambil buah Daoku. Kemarahannya berubah menjadi tawa. Boom! Kelima buahnya menjadi cemerlang saat dia melepaskan seluruh kekuatannya. Auranya menyapu kerumunan dan membuat para kultivator yang lemah terpental. Gunung-gunung dan sungai-sungai di dekatnya hancur. Api ungu muncul dan mulai membakar darah aslinya. Ini memicu buah Dao dan menyebabkannya menjadi sangat terang. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan para penguasa Dao dan penakluk pun kesulitan untuk tetap membuka mata. Betapa cerobohnya, membakar darah aslinya. Semua orang tercengang melihat ini. Darah sejati sangat berharga bagi para kultivator karena menentukan rentang hidup. Membakarnya berarti membuang-buang waktu bertahun-tahun. Selain itu, mendapatkan kembali darah sejati yang hilang hampir mustahil. Dia sangat marah. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam setelah melihat kemarahan berubah menjadi aksi. Kekacauan tidak dapat menahan penghinaan yang berulang-ulang. Coba ambil buah Daoku. Kekacauan bergemuruh dan melepaskan hukum kekaisaran yang besar, menciptakan penghalang yang kuat dengan kekuatan tak terbatas. Ketahui posisimu. Li Qiye tersenyum dan mengulurkan satu tangan ke arah sang penakluk. Seni pedang kekacauan. Kekacauan bahkan mengalirkan darah sejatinya dari dadanya dan membentuk pedang raksasa berwarna merah. Zas! Angkasa terpelintir dan meleleh karena panasnya yang menyengat. Kleng! Tebasan mengerikan ini melelehkan langit dan tanah, menyebabkan kehancuran yang luas. Bam! Li Qiye menangkisnya terlebih dahulu dengan tangannya sebelum mematahkan pedang itu. Karena terbuat dari darah, benturan itu menyebabkan turmoil memuntahkan lebih banyak darah. Aura kekaisarannya yang terbuat dari Grand Dao mencoba menghentikan tangan yang datang. Hukum yang tak terhitung jumlahnya turun seperti air terjun. Sayangnya, keduanya hancur menjadi partikel di hadapan telapak tangan yang tak terhentikan. Turmoil merasa ngeri dan mundur tergesa-gesa, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak dapat berlari lebih cepat dari telapak tangan Li Qiye. Begitu dia dicengkeram telapak tangannya, dia tidak dapat menahan tekanan. Banyak tulang yang patah dan ini belum terjadi sebelum Li Qiye menambah kekuatannya. Ini hanya cengkeraman biasa, mirip dengan seseorang yang sedang bermain dengan serangga. Kaisar dan penakluk menghela napas alih-alih berkata-kata. Mereka tentu saja memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan mereka. Segala sesuatu di bawah wilayah kekuasaan mereka adalah hal yang remeh, tetapi salah satu dari mereka diperlakukan seperti ini. Para pembudidaya yang lemah menjadi pucat dan merasakan kaki mereka gemetar. Beberapa bahkan membasahi diri mereka sendiri karena takut. Aku akan mengambil buah Dao milikmu dan menghancurkan Dao milikmu. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Berani-beraninya kau. Turmoil akhirnya merasakan ketakutan yang sebenarnya. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya.
Meskipun dia benar-benar dipukuli oleh Niu Fen, dia masih bisa melawan dan tidak merasa seperti serangga. Tentu saja, Li Qiye tersenyum dan menguatkan cengkeramannya, menyebabkan sang penakluk berlumuran darah. Tunjukkan belas kasihan. Sebuah suara bergema seperti lonceng dan menekan area tersebut. Kata-kata itu mengacaukan dunia bagaikan tsunami. Cahaya terwujud menjadi kenyataan seolah-olah banyak bintang utara yang turun. Orang-orang mendongak dan melihat begitu banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Meskipun cahaya yang turun itu hanyalah partikel, namun terasa seberat planet-planet itu sendiri di hati orang-orang. Hal ini mengakibatkan perasaan tercekik. Tokoh-tokoh besar jatuh-jatuh, kaisar dan raja gemetar karena beratnya galaksi. Di sisi lain, saat partikel-partikel itu menekan tubuhnya, Li Qiye hanya mengangkat bahunya untuk memenangkan kekuatan yang menindas ini. Ledakan, keilahian ini segera menghilang. Pendatang baru itu tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatannya untuk menghentikan dirinya agar tidak terhempas. Buah-buah suci muncul di sekitar cangkang abadi, yang akhirnya menciptakan pohon suci. Kekuatan anima sungguh luar biasa, mampu menciptakan 3000 dunia dan memutarbalikkan waktu. Semuanya berawal dari anima, atau jati diri sejati. Pohon suci, penonton menjadi emosional. Pohon ini merupakan tempat yang sempurna untuk penelusuran Dao karena tampaknya menjadi asal-muasal semua hukum dan misteri dunia. Mereka mendongak dan melihat seorang pemuda mengenakan jubah pemerintahan. Kehadiran dan auranya tak tertandingi. Rambut hitamnya terurai seperti air terjun surga, matanya mengandung cahaya dingin dan lautan petir yang tak terbatas. Pemuda ini memiliki potensi untuk melampaui siapapun di antara opini, seorang penguasa naga yang mampu memerintah penguasa Dao dan penakluk. Ukuran pohon sucinya membuat semua orang tercengang, tanda-tandanya yang kuat. Bahkan penakluk 6 jari dan sekutunya tidak dapat mengalahkan pemuda itu. Lagi pula, mereka hanya memiliki 12 buah Dao tanpa akses ke anima. Orang suci agung bintang utara. Beberapa orang di sekitarnya, yang dikenal di seluruh benua abadi. Dia hampir tak terkalahkan di kalangan generasi muda dan juga kompetitif di kalangan senior. Nama pemberiannya adalah Wang Teng, putra sang penakluk kekacauan. Dialah yang menjadi alasan di balik kesombongan dan keangkuhan ayahnya. Anak saya memiliki watak yang sama dengan Supreme, komentar ini telah menyebar ke seluruh benua. Beberapa orang mungkin tertawa setelah mendengar komentar ceroboh ini, tetapi mereka akan berkata lain setelah melihat Wang Teng secara langsung. Supreme dapat dianggap sebagai yang terhebat di era terkini, penguasa naga terkuat jika tidak menghitung kaisar naga angkasa dan leluhur naga lembu. Dia adalah seorang pelopor yang mampu menemukan jalan baru bagi Raja Naga. Statusnya di pengadilan surgawi dikabarkan sama dengan pemakaman surga dan penakluk naga cahaya. Jadi, bagaimana mungkin Wang Teng bisa dibandingkan dengan Supreme? Itu benar-benar menggelikan, atau begitulah yang dipikirkan orang. Melihat dia dan pohon suci raksasanya mengubah pendapat semua orang. Kata-kata sang penakluk gejolak bergema di benak mereka. Mereka mulai mempercayainya. Meskipun Wang Teng lebih lemah, mungkin dia akan mampu mengejar Supreme setelah 1 abad menyamar. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan. Saya mohon maaf jika kami telah melakukan sesuatu yang mengganggu Anda, kata Northstar Grand Sein dengan serius. Sayangnya, permintaan maafmu tidak ada gunanya. Li Qiye tersenyum dan tetap meraih buah Dao. Selamatkan aku, anakku. Raut wajah gejolak berubah drastis karena ia tahu bahwa ia berada di gerbang kematian. Naluri bertahan hidupnya membuatnya berteriak minta tolong. Seorang penakluk biasanya tidak takut mati. Namun, dia tidak siap secara mental untuk mati hari ini. Akhir cerita ini akan terlalu mengejutkan dan penuh kemarahan. Berbeda rasanya jika ia mati setelah berjuang keras dan bukannya terinjak-injak seperti semut. Itu akan meremehkan semua prestasinya sepanjang hidup. Berhenti, Wang Teng berteriak keheranan, ingin menyelamatkan ayahnya meskipun tahu bahwa dia bukan tandingan Li Qiye. Meskipun demikian, dia tahu bahwa klannya masih mendukungnya. Ledakan, dia memanggil tongkat bintang utara miliknya, senjata yang melepaskan aliran energi sejati yang sangat besar. Rune-rune yang sangat berat juga muncul di sekitarnya. Mati, dia menyerang tanpa ampun, karena tidak punya pilihan lain. Tongkat itu menghancurkan bintang-bintang dan seluruh hukum Dao, mereduksi ruang menjadi hampa. Sayangnya, dia tidak menahan diri dan melenyapkan banyak tokoh penting dalam proses.
Para kaisar dan raja terkejut setelah melihat ini. Bersambung.